udara Jakarta yang tidak bagus. Tadi saya cerita, anak saya kena ISPA, masuk rumah sakit, pengen periksa tapi penuh semua. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita seger-segeran dengan olah nalar dan olah pikir. Kalau olah nalar paling menang-menang otak-atik gaduk gitu aja, tapi olah pikir yuk kita masuk ke dalam operasionalisasi otak dan menangkap sensitivitas dari fenomena yang ada. Pak Wiknyo, silakan ke atas, nanti kita akan perkenalkan lebih jauh. Silakan Mas. Umur masih 22,5 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Kebetulan dari Kubangan Canderim di muka yang sama di Universitas Brawijaya. Beliau mantan Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, keren, tepuk tangan dong. Keren, pada zamannya aktivis banget, kemudian menggeluti bidang yang sekarang menjadi hal yang sangat tidak bisa tertolakkan, yaitu kebencanaan setelah ngambil S3-nya di Jepang. Tapi bahasa Jepang apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris waktu itu. Bahasa Inggris Jepang, ya kan? Sama seperti Inggris Singapura, Inggris Jepang ini mungkin. Pak Wiknyo, Mas Wiknyo atau Bro Wiknyo lebih dikenal sebagai penulis kebencanaan, baik itu kolaborasi dengan teman-temannya dulu profesor di Jepang maupun di Indonesia maupun dari negara lain, mengulas baik kebencanaan yang ada di Indonesia dan regional serta global. Jadi kenapa nanti pertanyaan-pertanyaan akan mengalir dengan sangat natural tentang kompetensi beliau di kebencanaan. Pak Wiknyo, sapa dulu teman-teman, ini mahasiswa HI Paramadina yang ada di kelas hari ini. Ada berapa kelas hari ini? Ada 3 kelas hari ini. Ada 3 kelas, 4 kelas atau 5 kelas hari ini. Yang ada di Zoom enggak ya? Enggak ada di Zoom ya? Ada di Zoom. Silakan Mas Wiknyo, sapa dulu teman-teman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan sampaikan Mas Tato, ini saya memanggilnya Mas karena ini memang senior saya ketika sekolah S1 di Brawijaya. Saya memang tadi diperkenalkan sebagai Ketua Senat pada waktu, sekarang BEM ya, Presiden BEM ya. Nah beliau ini sebelumnya, jadi saya menggantikan beliau. Sebenarnya presidennya tetap beliau ini, jadi saya penggantinya saja. Terima kasih Mas Tato, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini mahasiswa, ini apa namanya, ini mengenang kembali ya dulu ya Mas Tato ya. Kalau dulu itu zaman saya, itu kalau di kampus itu terkenalnya kita itu dunia buku, diskusi, kemudian demonstrasi, cinta dan pesta. Gitu. Kalau Mas Tato itu banyak cintanya, banyak pestanya gitu. Kalau saya banyak demonstrasinya. Kalau buku enggak juga kayaknya ya, enggak juga. Nah tapi intinya saya sekarang kayaknya berbeda ini Mas. Saya senang sebenarnya bertemu dengan kawan-kawan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ya gitu. Bukan karena lebih muda tidak, tapi maksud saya terus terang saja teman-teman. Jadi saya ini di birokrasi. Biasanya ketemunya itu PNS. PNS tahu sendiri lah gitu ya, ngantuan, males dan lain sebagainya gitu. Ini meskipun kayaknya ini dipaksa hadir juga kira-kira gitu ya. Tapi maksud saya ini semoga ini memberikan sedikit pengetahuan dan pemahaman. Ini tidak saja penting dari konteks mungkin kuliah, tapi mungkin untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan dengan teman-teman nanti di keluarga maupun di lingkungan, ini semoga bermanfaat. Mungkin itu saja sebagai perkenalan. Oke, thanks Mas Wiknyo. Mas Wiknyo, kita ngobrol aja. Karena enggak ada bahan-bahan apa, ngobrol aja kita ya. Ya. Alhamdulillah dipertemukan kembali dalam suasana yang lebih
akademis. Lebih Lebih akademis akademis. Dulu-dulunya kayaknya nggak akademis-demis banget Lebih deh, gitu kan. puitis kalau dulu Lebih ya. puitis dulu. Karena ada rayuan-rayuan dulu. Masuknya pada saat kita mengajukan topik inilah, gitu. Pada saat kita mengajukan topik ini, kita bicara tentang resilient. Jadi society resilient, apa yang dimaksud dengan masyarakat yang tangguh di dalam konteks bahwa kita semua sebetulnya sudah ke arah yang baik. Ke arah yang baik itu kita sudah mulai membicarakan human security secara komprehensif. Gitu kan. Apakah topik yang sekarang ini merupakan topik yang topik yang hangat atau topik yang mereka menyebutkan evergreen. Sehingga lebih sustain lah dibahas dalam rangka kemanfaatan bagi umat manusia. Ya, saya kira topik bencana, terutama bencana alam ya teman-teman ya, ini istilahnya memang menjadi bagian topik isu terkait dengan security yang secara umum ya, misalnya perang, kemudian konflik, kemudian juga terkait dengan pandemi wabah yang kita juga lalui. Bencana alam itu juga menjadi salah satu faktor penting yang ini mengancam terkait dengan tidak hanya nyawa manusia, tapi juga peradaban. Teman-teman kalau baca-baca di beberapa referensi, banyak sekali suku bangsa, bahkan bangsa yang itu hilang. Karena apa? Karena bencana alam. Misalnya gunung di salah satu di Yunani, di Italia. Di situ kalau teman-teman nanti sempat lihat, baca dan lain sebagainya, ini ada salah satu suku bangsa yang itu kotanya sangat luar biasa, itu habis hanya dengan letusan gunung berapi yang cuman tidak sampai setengah hari. Itu salah satu saja. Belum lagi kalau teman-teman yang kita dekat sekali di Aceh tahun 2004, itu juga bencana alam luar biasa dan itu hampir 250.000 orang. Bayangkan, perang Jepang itu tidak sampai 200.000 misalnya. Maksudnya pada zaman Jepang. Tetapi tsunami, gempa yang hanya sekian detik terjadi itu bisa menelan hampir 250 saudara-saudara kita di Aceh. Itu betapa luar biasa bencana yang itu tidak hanya merenggut nyawa manusia, kemudian juga kehidupan sosial, ekonomi, tapi juga mungkin peradaban. Mungkin itu Mas Toto. Ya. Kalau misalnya kita reverse sejarah ya, kita nggak punya nuklir ya. Tapi kita punya Rinjani. Ya, betul. Kita nggak punya nuklir tapi kita punya Krakatau. Yang pengaruhnya bukan hanya di domestik, tapi sampai ke Napoleon Bonaparte, sampai ke Eropa, turun suhu waktu itu. Sehingga yang kita bicarakan dulu itu apakah masih konteksnya baik untuk sekarang dan masa depan buat kita semuanya di Indonesia? Dalam arti memberikan pembelajaran? Iya. Ya, betul. Jadi Mas Tato, kalau kita ingat, kita lihat di referensi sejarah, Gunung Tambora itu bahkan lebih dahsyat dari Gunung Krakatau. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Cuman karena tidak ada kita dokumentasi yang baik, dan kemudian pada waktu itu karena mungkin penduduk atau masyarakatnya itu tidak sepadat ketika Gunung Krakatau, itu dampaknya luar biasa. Nah kita di Indonesia yang di Ring of Fire, kemudian juga kita 70% hampir kelautan, artinya laut dan lain sebagainya. Kemudian juga wilayah kita selain diapit oleh 2 lempeng besar, itu juga menimbulkan kita sangat rentan terkait dengan mara bahaya, termasuk dari geofisik maupun juga terkait dengan istilahnya itu cuaca dari tempat yang seperti pinggir laut, kemudian di tengah ekuator itu juga rentan. Kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman, tahun 2020 ya, saya mohon maaf, terjadi misalnya angin topan di Kupang. Itu tidak pernah ada dalam sejarah, di dalam sejarah Indonesia itu kita pernah terjadi badai seperti yang di Kupang. Tapi tiba-tiba itu sudah berapa korbannya.
hari kemarin kita lihat New York itu dalam puluhan ribu tahun tidak pernah diterjang banjir. Hari ini New York diterjang banjir luar biasa. Itu kota yang dibangun berabad-abad lalu dengan sangat ketat terkait dengan desainnya, kemudian terkait dengan juga dengan jangka waktunya dan lain sebagainya sudah diprediksi dengan sedemikian rupa. Tapi pada hari ini kita lihat semuanya porak-poranda. Jadi intinya kita dengan cerita-cerita atau kejadian-kejadian bencana lalu itu, kemudian kita menurut saya pembelajarannya banyak. Kita harus waspada dan kemudian kita harus bisa melakukan identifikasi dan kemudian nanti kita sudah harus bisa hidup rukun dengan bahaya. Betul, betul. Hidup rukun dengan bahaya. Tapi sebelumnya kita garis bawahi bahwa ternyata memori institusi, memori negara, memori masyarakat itu penting, katanya. Jadi di Sinabung itu ternyata dulu pernah meletus, tapi tidak pernah tercatatkan dalam sejarah sehingga kaget orang pada saat meletus. Pandemi itu juga begitu, perputaran 100 tahunan gitu kan, perputaran 100 tahunan itu sehingga kita ngomong, oh kaget. Kagetnya ngapain? Karena nggak tercatat dengan baik. Nggak tercatat dengan baik. Nah, kita tadi berbicara sejarah, berbicara memori institusi, kemudian kalau misalnya trennya mendatang, apakah bencana yang disebutkan yang kita elaborasi kan di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu ada bencana alam, bencana sosial, dan bencana akibat teknologi. Nah, apakah Mas Wiknyo sudah sudah punya gambaran ternyata dari akumulasi sejarah yang lalu, yang kedepannya tren sejarah mana, tren kebencanaan mana yang lebih banyak, atau kita punya kebencanaan yang hybrid, yang gabungan antara teknologi dengan alam atau teknologi dengan kemanusiaan kayak gitu ya. Silakan, Mas. Ya betul Mas Hato, kalau kita lihat teman-teman ya data ya, karena kita di lingkungan kampus kita harus lihat data. Lihat data, beberapa data nanti bisa dicek, ada data dari yang sangat terkenal dari MDET, itu terkait dengan apa istilahnya lembaga di Belgia, salah satu yang sangat kredibel. Kemudian teman-teman bisa cek di Indeks Risiko Bencana Indonesia atau mungkin juga di United Nation yang terkait dengan prevention web dan lain sebagainya mengurusi bencanaan. Dari tahun ke tahun dan data secara apa istilahnya jenis kebencanaan itu meningkat terus dan kemudian variasinya luar biasa. Sekarang di Eropa beberapa tahun terakhir ini sudah ada bencana yang terkait dengan panas. Bahkan di kita sekarang sebenarnya kalau saya di Indonesia menyebut itu juga sudah bencana dengan apa istilahnya udara Jakarta yang tidak bagus. Tadi saya cerita anak saya kena ISPA, masuk rumah sakit pengen periksa tapi penuh semua. Nah, menurut saya ini sudah bencana. Gitu. Kemudian juga terkait dengan jenis bencana yang lain misalnya adalah pandemi. COVID itu tidak pernah orang membayangkan sebelumnya, tidak pernah orang mempersiapkan sebenarnya. Tetapi tahun 2018, tahun 19, 1921 itu pernah terjadi yang sangat-sangat mirip dan itu korbannya juga luar biasa. Tapi seperti dikatakan Mas Tato tadi, terkait dengan bencana selain luar biasa dan kemudian tidak terduga, tidak saja kita itu kita itu sering lupa bahwa memori kita itu sangat singkat ketika menghadapi bencana. Lihat saja kalau kita kemudian di transportasi di mana-mana, kemudian orang pakai masker dan lain sebagainya dulu karena keterpaksaan. Sekarang orang sudah lupa bahkan. Kita batuk pun kadang-kadang harusnya pakai itu, tapi sekarang kita sudah lupa. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat ke Aceh, kemudian di tempat-tempat bencana, mereka sudah lupa. Nah ini apakah sunatullah atau karena memang manusia itu seperti itu, tetapi ini adalah tugas utama kita. Kita harus sampai titik tertentu dan kita harus melawan lupa terhadap bencana itu. Kira-kira gitu. Jadi tren bencana akan tetap
tinggi dan seperti disampaikan oleh Mas MC, dunia semakin tua. Jadi memang kita mau tidak mau sudah harus menghadapi kenyataan itu dan kemudian kita bagaimana supaya tidak lupa terhadap bencana. Jadi ada tugas besar dari masyarakat dan pemerintah ataupun gabungan masyarakat yang lain atau kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk mencatatkan itu sebagai suatu kejadian yang tidak boleh dilupakan dan mungkin itu akan terulang. Terus kemudian ditambahkan oleh Mas Wigno tadi ada beberapa bencana yang variatif, yang variasinya atau kita sebut hybrid, gitu kan, gabungan antara yang kita golongkan di undang-undang kebencanaan kita. Jadi mungkin alam sama teknologi atau mungkin bencana sosial sama alam, bencana sosial dengan teknologi, ataupun teknologi itu pun sendiri itu merangkai kebencanaan-kebencanaan yang ada menjadi lebih besar lagi. Kita ngelihat Jepang waktu itu tsunami. Tsunami itu kalau misalnya hanya tsunami saja itu santai gitu kan. Tapi kena tsunami di Fukushima yang ada nuklirnya. Lah itu kan lumayan. Jadi gabungan persaudaraan antar penyebab bencana. Persaudaraan antara penyebab bencana juga membuat bencana semakin baik. Kalau misalnya seperti itu artinya yang diomongkan oleh pemimpin sekarang bahwa tugas beratnya selain membangun adalah melindungi hasil-hasil pembangunan dikarenakan ada tren kebencanaan yang tinggi, maka itu pun harus menjadi prioritas juga. Ya. Karena rugi banget kita memperkuat pembangunan tapi hasil pembangunannya hilang, musnah. Betul. Dikarenakan bencana. Betul Mas Sato. Jadi tantangan untuk penanggulangan atau pengurangan risiko bencana itu berlipat-lipat dan kemudian berlapis-lapis. Kita belum lagi ketemu dengan masyarakat yang itu tadi, mudah melupakan bencana. Dan kemudian kehidupan sehari-hari kemudian mereka tidak siap siaga. Yang bahaya lagi adalah ini bila terjadi ketidakpedulian atau melupakan itu terjadi di institusi terutama negara atau pemerintah. Kalau pemerintah atau satu pemimpin mereka tidak mempertimbangkan pembangunannya itu dengan mempertimbangkan bencana, maka bencana kita itu 2 kali lipat. Atau berlapis-lapis itu tadi. Karena apa? Kita cenderung membangun, bahkan pembangunan itu bisa mendatangkan bencana. Atau kita membangun dengan tidak mempertimbangkan bencana, ketika terjadi bencana, itu bencana berkali-kali lipat. Oleh karena itu teman-teman ada satu istilah, risk may be natural, but disaster is not. Artinya apa? Kejadian alam itu sebenarnya tidak bencana. Kalau tidak dalam tanda kutip ada manusianya. Artinya apa? Banjir. Banjir itu lebih banyak disebabkan dalam tanda kutip ulah kita manusia. Baik itu kebijakan, baik itu oleh misalnya kita teman-teman yang menebang hutan, kemudian hidup di pinggiran sungai dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa jadi kebijakan pemerintah yang itu secara resmi. Padahal itu maunya untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat justru itu menimbulkan bencana. Itu juga bisa juga terjadi. Paham. Modifikasi dari bencana terus kemudian relasinya dengan pembangunan itu memang sangat erat. Makanya kita bukan menakut-nakuti, ya kan? Bukan menakut-nakuti, tapi itu existing gitu kan? Ya. Kita hidup di kebencanaan dikarenakan sesuatu yang given ataupun dikarenakan olah manusia. Oke, Mas Wigno, ini teman-teman mahasiswa ini kepingin konsep dasar dari bencana, gitu kan? Kalau misalnya kita ngobrol bagaimana kebencanaan, kan paling-paling kita ngelihatnya banjir, gunung meletus, gitu kan? Terus kemudian kebakaran apa? Itu adalah fenomena. Nah,
Tapi menghubungkan itu semua dengan masyarakat dan yang tadi kita bilang bahwa sesuatu yang fenomena itu tidak akan pernah bermakna apa-apa bila masyarakatnya pada kondisi tertentu gitu kan. Silakan Mas, ada konsep dasar kebencanaan yang harus kita pahami gitu kan. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita sering kali ini karena memang bukan berarti memang tidak tahu, tapi karena memang kita sudah terbiasa. Ketika kita ngomong gempa bumi, itu sebenarnya ada dua pengertian. Apakah itu suatu kejadian atau itu sebenarnya bencana. Kalau gempa bumi di tengah hutan tidak mempengaruhi kehidupan manusia, itu sebenarnya bukan bencana. Tapi ya sudah, itu fenomena alam. Gempa bumi namanya, tapi tidak akan mempengaruhi kehidupan dan itu bukan disebut bencana. Tapi ketika gempa bumi terjadi misalnya di kota Bandung, kemudian akan menghancurkan sekian rumah, bahkan nyawa dan sebagainya, itu baru disebut bencana yang disebabkan gempa bumi. Jadi mungkin kita sering sering keliru, membuat pernyataan atau statement terjadi gempa bumi, bencana gempa bumi. Belum tentu itu bencana gempa bumi. Tapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jadi sesuatu kejadian apapun itu adalah kita sebut ancaman. Jadi ancaman itu tidak harus selalu besar dan lain sebagainya. Kita keluar jalan di sini, ancaman itu selalu ada dan itu kemudian kalau menghampiri kita atau mengena kita itu namanya risiko. Jadi resiko kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Kita hari ini jalan ke depan, ditabrak motor, itu resiko. Kalau misalnya kita nggak akan jalan, orangnya jalan, itu udah biasa saja. Dan kemudian itu tidak menjadikan bencana. Nah, sama dengan gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, kalau tidak terjadi, itu tidak disebut bencana. Nah, oleh karena itu teman-teman, ada satu konsep mendasar, resiko itu akan besar, kalau kita mendapatkan ancaman itu besar dan kemudian kita juga sangat rentan. Dan kemudian adalah supaya resiko itu kecil, kita harus tahu bencana itu sebagian besar tidak bisa ancaman itu sebagian besar tidak bisa kita hindari. Makanya itu yang kita bisa lakukan adalah dengan cara mengurangi. Jadi ada gempa bumi, kecelakaan yang di daerah gempa bumi itu kita nggak bisa menghindari, kecuali pindah. Tapi di Indonesia itu sayangnya hampir 80% semuanya adalah daerah gempa bumi. Meskipun itu belum ditemukan, meskipun itu belum kejadian, tapi semua kita sebagian besar kecuali di Kalimantan tertentu itu adalah daerah yang rawan gempa bumi. Belum lagi yang rawan banjir dan lain sebagainya. Nah intinya teman-teman kalau kita ingin mengurangi resiko bencana itu, maka ya itu tadi. Kita harus memperkuat diri dan kemudian kita bisa mengurangi terjadi ancaman itu dan kemudian meningkatkan kapasitas kita. Oleh karena itu di rumus-rumus umumnya itu seperti itu. Resiko itu adalah hasil dari gabungan antara ancaman, jumlah kejadian ancaman dan kemudian kerentanan kita dibagi oleh kapasitas kita. Itu umum. Jadi kalau kita mau resikonya kecil, ya kapasitas kita harus dinaikkan. Kira-kira gitu, Mas Tato. Ya, terima kasih. Rumus yang harus kita sadari, bahwa bencana akan tidak berarti apa-apa ataupun bencana berarti banyak bagi masyarakat, itu sesuatu terhadap penyikapan terhadap bencana. Sehingga kalau misalnya risikonya pengen diperkecil, ya kapasitasnya yang perlu diperbesar. Bukan sesuatu yang given yang kita kerjakan. Karena tiba-tiba ada angin tornado, itu sesuatu yang kalau misalnya diusir juga susah, kapasitasnya bukan diusir gitu kan, ya tahu aja patternnya tornado itu seperti apa. Sehingga ada pattern yang sudah di bencana ya, ada pattern yang sudah pernah tergambarkan atau pattern baru yang membuat peta jalan baru bagi bencana yang baru tersebut. Sehingga itulah yang terjadi.
Oke, Mas Wigno, kalau misalnya tentang konsep dasar bencana itu sudah dipahami oleh umat manusia, kerjasama antar lembaga, antar negara dan antar masyarakat itu tidak lagi punya payung politik. Kalau misalnya kemanusiaan kan, ya. Jadi prinsip dasar kemanusiaan itu menghilangkan faktor politis, sehingga tidak boleh ada bantuan yang dihalangi oleh faktor politik apapun, gitu kan? Kita masih mendengar bagaimana bantuan masyarakat kita ke daerah tertentu, apa namanya, yang masih terhalang oleh politik tertentu, gitu kan? Sehingga apa yang terjadi dengan kerjasama antar negara atau kerjasama antar masyarakat tentang kebencanaan pada saat ini, gitu kan? Ya, prinsipnya kembali ke makna dasar bencana itu Pak Mas Tato. Jadi teman-teman, bencana itu tidak indiskriminatif. Jadi dia tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama. Teman-teman kalau lihat misalnya bencana di Amerika, mereka semua proporsi. Ada yang kena suku Asia, ada suku apa istilahnya orang Amerika, Afrika dan lain sebagainya sama. Artinya apa? Bencana itu tidak pilih-pilih. Bencana itu adalah di mana tempat orang tinggal disebut dan kemudian resikonya besar dan kemudian mereka tidak siap. Artinya apa? Artinya untuk penanggulangan bencana itu juga harus inklusif, harus terbuka dan kemudian sama. Oleh karena itu tidak ada dalam tanda kutip politisasi bencana. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian teman-teman, yang kita harapkan adalah kerjasama dan pemahaman yang benar terkait dengan kebencanaan itu sangat dipentingkan. Jadi kita mendorong misalnya terkait dengan kerjasama people to people, antar komunitas dengan komunitas yang lain, komunitas di negara tertentu dengan komunitas di negara lain, lembaga tertentu dengan lembaga di negara lain, termasuk juga pemerintah. Tapi nature pemerintahan, nature sebuah negara itu biasanya sangat-sangat dalam tanda kutip nasionalis yang sangat jelek. Kadang-kadang mereka tidak mau melakukan kerjasama. Mereka juga tidak mau, tidak enggan kemudian melakukan apa istilahnya bahu-membahu. Kecuali kalau misalnya terjadi pada saat emergensi. Mereka biasanya berbondong-bondong untuk membantu. Itu pun dalam tanda kutip tidak free. Pasti akan ada motivasi politiknya dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya ketika kita ngomong bencana dan itu tidak mengenal wilayah. Oke, bencana tsunami misalnya 2004. Itu tidak hanya orang Aceh saja Bapak Ibu sekalian teman-teman. Itu teman-teman yang ada di Thailand, kemudian di Maldives, bahkan di India, kemudian di Sri Lanka itu juga banyak korbannya. Termasuk yang di Thailand itu. Artinya yaitu tadi bencana tidak mengenal daerah, batas, wilayah, suku, dan kemudian yang penting adalah bagaimana regional dan kemudian global itu bahu-membahu karena bencana itu masalah kemanusiaan, bukan masalah apalagi masalah ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita teman-teman yang pengkaji HI ini akan bisa menelisik itu dari berbagai macam perspektif dan angle yang dipilih gitu kan, sehingga pada saat kok ada ya kejadian yang borderless, kejadian yang tidak boleh dipolitisasi gitu kan, kejadian yang tidak boleh berdasarkan warna politik tertentu di negara, yaitu adalah kejadian kemanusiaan, kebencanaan. Kita bentar lagi mungkin dulu kita tidak pernah menyaksikan ada yang Mas Wigno tadi sebutin kehilangan pulau, kehilangan apa. Kita kan bentar lagi ada tren baru, mudah-mudahan trennya agak lamaan lah, jangan deket-deket lah, jangan deket-deket ngeri, yaitu climate migran dari Pasifik Selatan. Dari Pasifik Selatan yang pulau kecil-kecil temannya Tonga, Nauru dan kawan-kawan itu jadi bahasan menarik nantinya, jadi bahasan menarik. Kalau misalnya seperti itu, kalau pengalaman Mas Wigno, apakah sudah pernah antisipasi secara regional di ASEAN dengan AHA Center-nya?
Ya. dengan AHA Centernya antisipasi climate change and migrant climate gitu kan di masa mendatang. Yang pertama Mas Toto, ini menarik migrant care ya, tapi maksudnya migrant apa istilahnya climate ya karena climate change. Jadi salah satu sumber bencana juga Bapak Ibu sekalian teman-teman adalah karena climate change, perubahan iklim. Sekarang kita lihat saja. Dulu biasanya September kita sudah mulai ada hujan atau Oktober lah misalnya. Sekarang di mana-mana kekeringan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat suhu dan lain sebagainya, itu tadi menurut saya ini sudah ada tanda-tanda perubahan iklim itu benar-benar dirasakan oleh kita. Dan itu sayangnya semua teman-teman itu tidak aware. Kemudian terkait dengan Jakarta yang terus turun dan lain sebagainya itu juga tidak. Kita tidak aware, termasuk pemerintahnya. Nah maksud saya kerjasama terkait dengan apa istilahnya dampak dari climate change itu nyata juga. Jadi misalnya kebakaran hutan saja, contoh kecil aja. Kalau di Indonesia itu yang dirugikan siapa? Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi nanti kalau kita mau ngomong rantai makanan, rantai pasok, rantai apa. Sekarang hampir tidak ada negara yang tidak tergantung dengan negara lain, dalam hal tertentu ya misalnya. Nah tapi intinya adalah ini sayangnya seperti yang saya sampaikan tadi, kerjasama antar negara terkait dengan penanggulangan kebencanaan itu lebih banyak ke emergensi atau terkait dengan apa istilahnya ketika terjadi bencana, tapi sebelumnya mitigasi dan lain sebagainya itu belum ada. Nah ini terkait dengan perubahan iklim yang nyata itu kami baru-baru ini di Gili Trawangan. Kalau teman-teman pernah ke Gili Trawangan itu sangat indah, di sekelilingnya itu ada jalan. Sekarang itu setiap tahun itu hampir 2 meter hilang. Apa istilahnya itu abrasi. Apa yang bisa dilakukan alam sebesar itu? Nah kami sekarang yang bisa kita lakukan adalah menanam bakau. Itu pun kalau tidak cepat itu akan lebih cepat hilangnya daripada tumbuhnya bakau. Kalau diberikan batu seperti yang itu juga tidak indah lagi jadinya dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali teman-teman di pulau-pulau di Indonesia itu seperti itu tadi akan hilang. Nah ini kemudian nanti akan ada problem implikasinya banyak sekali. Terkait dengan perbatasan, terkait juga kepemilikan pulau dan wilayah dan lain sebagainya. Nah ini juga menurut saya implikasi dari perubahan climate change dan kemudian bagaimana implikasinya kerjasama dalam tanda kutip penanggulangan bencana itu harus dilakukan tidak hanya ketika terjadi bencana. Kira-kira gitu. Saya mau ngomong menarik tapi ini mengerikan gitu kan. Bukan menarik ini, mengerikan gitu kan. Mengerikan karena eventnya sendiri mengancam nyawa manusia. Terus kemudian yang lebih mengerikan lagi apabila kebijakan yang dibuat oleh negara ataupun organisasi regional dan global abai terhadap itu semua, gitu kan? Itu lebih mengerikan lagi. Karena apa? Karena dampaknya akan jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Kalau misalnya kita ngomong kerjasama antar negara, ngomong win to win, win-win bukan win-lose, maka kerjasama yang mengatasnamakan kemanusiaan merupakan kerjasama yang harusnya tidak berpikir tentang kemenangan atau keuntungan di satu pihak saja, akan tapi menyelamatkan kemanusiaan. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita tidak boleh mendiskon kebijakan pemerintah kita sendiri. Kita sudah punya Badan Penanggulangan Bencana, kemudian kita punya program-program yang di-attach-kan, disisipkan ke beberapa kementerian untuk penanggulangan bencana dan mitigasi bencana, sehingga kita yakin by paper kita yakin. Sepengetahuan Mas Wigno, apa yang dibuat oleh pemerintah dalam paper kebijakan dia itu seimbang atau masih kurang atau masih improve atau bicaranya perlu usaha lebih kuat lagi dalam menghadapi bencana dan perubahan cuaca
yang akan datang. Terima kasih Mas Toto. Ini bukan kapasitas saya sebagai PNS ya, kapasitas saya sebagai penulis buku. Kalau kita mau melihat dengan jujur ya, sebenarnya dalam tanda kutip Indonesia setelah pasca tsunami 2004 di Banda Aceh, itu progresnya itu luar biasa dari sisi administrasi. Indonesia salah satu negara yang paling cepat mengakomodasi mengeluarkan undang-undang nomor 24 2007 terkait dengan bencana. Terus kemudian dilanjutkan tahun 2008 dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dan kemudian juga dari sisi kebijakan regulasi kita sudah dalam tanda kutip memasukkan isu-isu penanggulangan bencana ke dalam berbagai program nasional. Dan termasuk RPJMN 2019 tahun 2024 yang sekarang masih tinggal 1 tahun lagi, kita sudah memasukkan istilahnya itu isu penanggulangan bencana itu di dalam satu agenda pembangunan. Kalau dulu hanya cuman karikatif masuk integrasi, kemudian ada di beberapa program dan lain sebagainya. Sekarang tahun 2019, 2024 itu sudah ada sendiri. Tapi sayangnya itu tidak cukup untuk dalam tanda kutip kita lebih cepat untuk menanggulangi bencana dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali. Kalau kita mau lihat misalnya terkait dengan kemarin Palu. Palu itu juga menurut saya itu dalam tanda kutip kelemahan kita ketika kita mengantisipasi. Padahal beberapa kali Palu itu sudah pernah dilanda tsunami dan gempa. Kenapa terjadi? Kecuali kalau Lombok Utara itu memang belum ada dokumen sejarahnya, tetapi di situ sudah jelas ada peta terkait dengan gempa dan lain sebagainya. Nah intinya adalah kita masih jauh sekali dalam rangka untuk mengefektifkan untuk pengurangan risiko bencana itu implementasinya di tingkat implementasi di kita. Karena itu tadi orang teman-teman yang korban saja mudah lupa, apalagi kita pembuat kebijakan. Itu sangat dalam tanda kutip bukan sangat wajar, tapi maksud saya pastilah kira-kira gitu membangun itu teman-teman akan kelihatan membangun diprioritaskan yang akan kelihatan. Penanggulangan bencana itu kapan bencana terjadi aja dalam tanda kutip kita sudah a priori, padahal semuanya bisa dalam tanda kutip bisa disiapkan. Kemudian kejadiannya sebesar apa kita juga tidak tahu. Tapi seharusnya kita sudah harus membuat mindset kita, para pengambil kebijakan itu, ya bencana itu pasti akan terjadi. Dan kemudian juga sekarang dengan bantuan teknologi dan lain sebagainya, setidaknya bisa dilakukan kesiapan. Kalau teman-teman lihat di California, di Jepang, itu misalnya setiap hari itu akan ada ramalan gempa bumi terjadi di wilayah ini berapa persen. Bahkan di Kyoto itu sudah diprediksi dalam waktu 100 tahun ini pasti akan ada gempa yang besarnya 8 magnitudo. Dan kemudian semua masyarakat, semua institusi itu semuanya menyiapkan diri. Tapi 100 tahun itu kan lama. Tapi kalau masyarakat tidak diingatkan dan sebagainya, kalau kita tidak memiliki skenario planning seperti itu, orang akan cenderung lupa. Mungkin awal-awalnya menakutkan ya, ini akan ada jadi gempa 8, itu bisa dibayangkan dan lain sebagainya. Dan bisnis itu bisa dibayangkan betapa dia akan luar biasa paniknya, kira-kira gitu. Dan itu sayangnya di pemerintahan kita belum ada. Dulu ketika ada prediksi terjadi tsunami 57 meter di Pandeglang, ada salah satu menteri kita kan marah itu. Jangan seperti itu, ini kan menakut-nakuti bisnis kira-kira gitu. Itu kan hasil diskusi padahal ya. Ya tapi maksud saya mindset seperti itu masih ada di kita dan itu memang butuh waktu lah untuk menyadarkan atau untuk ya memberikan, menginformasikan bahwa itu hal sesuatu yang biasa lah kira-kira. Iya. Jadi bukan menakut-nakuti tapi itu merupakan sign, itu merupakan tanda untuk kesiapsiapan yang harusnya ditangkap oleh pembuat kebijakan. Itu saja. Jadi ngeri, menakutkan gitu kan itu penyikapan terhadap fenomena. Menyambung dari Mas Wiknyo tadi yang pelibatan badan korporasi misalnya. Kita punya di kebencanaan ada namanya pentahelix. Ya, pentahelix. Jadi pentahelix itu pelibatan aktor-aktor yang harusnya terlibat di dalam bencana. Termasuk pemerintah, badan usaha, media massa,
masyarakat itu masyarakat terpapar dan masyarakat yang di luar terpapar, maksudnya yang masyarakat lain. Terus kemudian kita ngomong akademisi. Nah, ini akademisi ini kan di depan-depan kita ada mahasiswa. Kira-kira ini saya nyambung pertanyaan berikutnya adalah kemudian tantangan ke depannya, Mas. Tantangan ke depannya baik itu ngomong kebijakan maupun ngomong tentang memori institusi, dan yang terakhir adalah pelibatan dari Pentahelix yang hari ini kita berhadapan muka dengan para akademisi. Silakan, Mas. Makasih Mas Toto. Jadi saya berpendapat bahwa istilahnya kerja semua institusi itu wajib dan harus. Semua harus ikut kontribusi. Di Jepang itu semua baris, kira-kira begitu. Wartawannya atau istilahnya media, kemudian swasta, dan kemudian juga pihak akademisi. Kalau di Jepang teman-teman, saya iseng-iseng saja, ini beberapa waktu lalu saya gunakan, saya searching kajian bencana di Indonesia itu sebanyak mana sih? Gitu. Saya compare dengan Cina, dengan Thailand lah kira-kira gitu. Kita itu negaranya luas, kemudian ring of fire, kemudian secara di wilayah, suhu dan lain sebagainya, cuaca sangat rentan. Kita bandingkan dengan Thailand saja kita hampir sama. Artinya apa? Artinya belum ada greget dari dunia pendidikan misalnya. Ini dengan riset-riset aja lah, apapun lah ya. Kita itu sebenarnya begitu keluar dari rumah, kita mau meneliti apa saja yang terkait dengan kebencanaan, itu ada semua. Itu seperti saya katakan tadi, kalau kita mau ngomong bencana yang lengkapnya lah ya kira-kira, membuang sampah itu sumber bencana. Kemudian juga bencana kesehatan. Kemudian juga misalnya yang paling penting juga di Indonesia itu belum tercover itu adalah bencana teknologi atau bencana transportasi termasuk kecelakaan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya saya juga iseng-iseng ya mengidentifikasi ini sebenarnya tapi data lama, beberapa program studi terutama yang negeri itu harusnya wajib memiliki pusat kajian atau bahkan misalnya adalah jurusan manajemen bencana karena semuanya ada. Nah saya lihat kita itu masih kurang. Belum lagi wartawan, pers ya, media massa dan lain sebagainya. Itu pemberitaan terkait dengan bencana itu lebih banyak menakut-nakuti dan mohon maaf ya, mereka mengambil angle terkait dengan isu agama itu tidak mendidik. Karena itu selalu dibenturkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang itu dalam tanda kutip misalnya tidak beriman, kemudian kita melakukan istilahnya zina. Ya itu betul di dalam Al-Quran. Tapi mestinya banyak juga pilihan ayat-ayat yang itu mendidik dan kemudian sebenarnya kalau terjadi bencana kita sebenarnya sudah siap. Atau kita mempersiapkan apa misalnya. Kita tidak ingin mati konyol, kan ada juga ayatnya, kira-kira begitu. Nah sayangnya itu digunakan oleh teman-teman media yang diangkat, yang diwawancarai adalah tokoh-tokoh agama yang dalam tanda kutip itu jauh dari rangka mendidik, kira-kira gitu. Jadi pendidikan bencana termasuk di kurikulum, kita itu masih belum ada kebijakan atau regulasi untuk memasukkan kurikulum di dalam pendidikan itu hanya sekedar surat edaran kalau tidak salah. Jadi harusnya sudah harus perpres bahkan mungkin undang-undang misalnya. Itu enggak ada kita. Jadi sekarang karena surat edaran itu juga tergantung. Kalau merasa itu tidak penting, mereka teman-teman tidak aware ya tidak masukkan di dalam kurikulum. Padahal itu penting dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Hato. Belum lagi yang masalah swasta. Di Jepang itu teman-teman ada yang namanya semacam pabrik yang itu siap ketika terjadi bencana itu hanya dalam sehari, 2 hari sudah bisa membuat rumah yang dalam tanda kutip yang istilahnya gampang dirakit dan itu cepat sekali. Dan kemudian teknologi itu juga dimanfaatkan, kemudian juga transportasi saluran dan lain sebagainya itu sangat bekerja dengan baik ketika terjadi bencana. Termasuk media. Televisi itu tidak ada yang berani menyiarkan dalam tanda kutip, misalnya pendapat A, B, D, mengkritik pemerintah dan lain sebagainya. Mereka fokus bagaimana menyalurkan bantuan. Dan juru bicara ketika di bencana besar itu 1 orang. Jadi kalau tidak salah ketika terjadi gempa besar di Great
Eastern Japan, itu ada salah satu gubernur yang ngomong di media, dan itu dalam tanda kutip bukan salah, tetapi itu membuat informasinya istilahnya terkait dengan bencana itu membingungkan, dia langsung mundur. Karena yang ditunjuk hanya satu. Kalau di kita coba, mulai dari ketua RT, kepala desa, kepala dusun, dirjen, menteri ngomong dan beda-beda. Itu bisa dibayangkan. Pentahelik itu tidak hanya sekedar masing-masing berbuat, tapi masing-masing memiliki kesamaan persepsi, kemudian kesamaan bertindak, dan kemudian juga kesamaan komitmen. Kira-kira gitu. Ya. Thank you. Sangat komprehensif sekali, baik policy maupun saran tindaknya. Ya, jadi teman-teman sekalian, Jepang kecil, Taiwan kecil lah gitu dalam risetnya dibandingkan Indonesia. Tapi semuanya punya gelar yang sama, yaitu supermarket bencana. Jadi bencana apa saja ada, bencana apa saja ada. Yang membuat berbeda adalah bagaimana orang yang di dalamnya menyikapi fenomena tersebut, gitu kan. Baik itu ngomong struktur, ngomong giatnya, ngomong risetnya, ngomong medianya, itu beda. Dulu kita pernah punya TVRI, ya TVRI. Yang kalau TVRI itu diminta oleh pemerintah menyiarkan sesuatu, semua yang swasta itu ikut. Sekarang tidak lagi. Anda bisa ngomong sekarang powernya korporasi apa gitu kan, tapi itu terjadi. Di kita angle-nya lain sesuai dengan perspektif korporasi masing-masing. Suatu ketika ada dari media tertentu, wartawan tertentu nanya ke korban, ibu korban yang baru kehilangan anaknya. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Pertanyaan apa? Perasaannya ya saya sedih. Apakah ada firasat ibu semalam kalau misalnya anaknya mau meninggal? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus diedukasi lebih banyak. Jadi nanti mungkin dengan penguatan dari Pak Weknyo di Paramadina, mungkin studi kebencanaan atau yang lebih rendah dibandingkan itu masuknya dulu. Kita pernah di sini mata kuliah anti korupsi, Pak, Mas. Mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib. Oke, sekarang di tempat lain sebelum jadi program studi, mereka mewajibkan studi kebencanaan. Studi kebencanaan, nah itu terjadi di beberapa universitas. Nah mungkin kita bisa seperti itu sehingga melahirkan orang-orang yang dengan perspektif tertentu, bisa membuat penyadaran baru dengan alternatif baru dan riset-riset baru tentang kebencanaan ini, gitu kan? Kalau misalnya kita berbicara masalah resource, kita nggak kalah lah sama yang lain. Tapi mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu itu tergantung kepada diri kita sendiri. Mas Weknyo, terakhir Mas Weknyo, kita sudah dikompor-kompori dari tadi, sudah diberi masukan yang banyak, sudah diberi wawasan yang lumayan memantik kita untuk menekuni bidang ini ataupun menjadi penggiat di kebencanaan dengan perspektif yang sangat-sangat akademis gitu kan, basis kita karena di kampus. Tantangannya ke depan Mas Weknyo, dengan adanya pentahelix tadi, kira-kira ke depannya apa yang membuat kita bisa bersatu menyatukan langkah menghadapi kebencanaan dengan menurunkan resiko tadi atau menguatkan kapasitas kita, ataupun membuat teman-teman yang ada aktor-aktor di pentahelixnya sama-sama jalan, sama-sama bergerak progresif gitu kan, bergerak progresif. Silakan Mas. Ya, walaupun pentahelik itu suatu keniscayaan menurut saya, tapi inisiasi, lead itu harus dari pemerintah.
Jadi pemerintah harus menginisiasi, menggerakkan, mengkoordinir, dan kemudian mengajak bareng-bareng masyarakat, kemudian dunia pendidikan, kemudian swasta, dan kemudian juga media massa untuk bisa bareng-bareng dalam rangka untuk persiapan penanggulangan bencana itu. Dengan cara regulasinya. Kemudian kebijakan, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun regulasi ada, kebijakan ada, meskipun itu juga banyak kekurangan, tapi yang memprihatinkan adalah implementasi itu. Jadi masih banyak sekali para pengambil kebijakan yang belum menyadari. Ini bukan karena kesalahan mereka, karena memang ini mereka belum tahu dan kemudian kita belum berusaha untuk mengajak, untuk memberitahu terkait dengan penyadaran, terkait dengan penanggulangan bencana. Termasuk itu tadi, buatlah program-program dalam rangka untuk penanggulangan bencana ini dengan berbagai macam. Sekarang metode pendekatan dan lain sebagainya itu macam-macam. Kemudian termasuk perguruan tinggi tidak harus membuat pusat studi, kemudian tidak harus membuat dalam tanda kutip program studi. Dengan misalnya memasukkan isu penanggulangan bencana di dalam misalnya mata kuliah, studi kasus, atau kemudian diajak field visit. Misalnya museum. Museum atau site visit terkait dengan tempat-tempat penanggulangan bencana itu luar biasa mempengaruhi memori kita. Teman-teman ketika nanti datang ke Museum Tsunami Aceh, itu akan sangat berbeda pengalamannya ketika nanti sudah pulang dan lain sebagainya. Atau misalnya teman-teman kalau di Jepang itu banyak sekali mobil yang itu bisa keliling merasakan gempa atau angin topan dan lain sebagainya. Karena memang kematian itu kan tidak bisa kita rasakan kalau kita belum menjelang ajal. Dan mulai karena itu ketika teman-teman menemui itu baru kita menyadari. Tapi kalau kita coba berlatih kayak Sufi ya, gimana kita caranya orang mati dan lain sebagainya merasakan, dan itu kalau teman-teman bisa merasakan bencana seperti apa itu luar biasa. Misalnya ada anak yang dia bertahan misalnya 2 hari, misalnya di di lautan, dia tidak makan, tidak minum, dengan melihat fotonya saja kita bisa merasakan. Dan itu bisa merubah mindset, bisa mengetuk hati kita. Itu coba kita nanti akan menggerakkan hati kita ketika kita akan menemui teman-teman misalnya, oh ternyata naik motor nggak pakai helm. Kalau teman-teman belum kecelakaan mungkin tidak akan merasakan. Tapi ketika nanti melihat dan kemudian teman-teman pernah mengempati bahwa kecelakaan itu tidak enak, teman-teman akan menggerakkan itu ketika naik motor harus pakai helm. Hal-hal yang kecil itu seperti itu. Kalau tidak mau banjir, jangan buang sampah. Kalau kita tidak mau celaka, kita hidup di atas tanah yang semuanya ini adalah sangat rentan gempa bumi. Ketika membangun, kita bisa mengingatkan ke orang tua kita, ke saudara kita, bangunlah yang rumah yang tahan gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus digerakkan, semuanya harus dilakukan dengan berbagai metode pendidikan, formal, informal, kemudian komunikasi, kemudian juga nanti pendekatan-pendekatan program pembangunan itu harus berbasis kebencanaan. Kira-kira itu Pak Toto, intinya tantangannya banyak luar biasa, tetapi kita memang harus mulai dari hal yang kecil semacam ini, kira-kira gitu. Betul. Ada satu riset yang bilang bahwa kalau misalnya terjadi bencana, hal yang paling bisa menolong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, 70%. Yang lainnya mengikuti, sehingga tantangannya Pak Wiknyo tadi adalah ternyata kebencanaan itu dekat. Semakin dekat dengan kita atau kita merasakan feel kebencanaan itu, kita punya sense yang sangat bagus. Baik itu dalam segi riset, terus kemudian aktivitas, kita sehari-hari dan sebagainya. Menyadari itu. Bahwa kalau misalnya yang rumahnya nggak di Aceh atau yang belum pernah ngerasain tsunami, nggak akan pernah debaran tsunami itu ada di Anda gitu kan. Selagi ada debaran tsunami itu ada di Anda, ngomong bahwa oh ternyata air laut itu mengerikan gitu kan. Air laut itu bila terjadi bencana seperti itu. Sehingga kita bisa mengurangi risiko itu. Teman-teman sekalian, beberapa catatan penting bagi kita saat berbicara dengan pelaku periset seperti ini membuat kita jadi semakin
mengerti, semakin aware atau semakin wacana kita wacana kita semakin lebar sehingga tidak pada hanya dialami diri sendiri tapi juga mengacak kepada pengalaman orang lain. Maksudnya terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan hal ini menjadi pemicu baik bagi teman-teman untuk menjadi periset dan menjadi pribadi-pribadi yang sadar bencana, kita tagline-nya sadar bencana, bahwa kehidupan pribadi itu menyumbang sedikit pun tapi tetap menyumbang terhadap kerusakan yang ada di alam. Sehingga lebih baik untuk menguranginya. Tepuk tangan untuk Pak Wiknyo, terima kasih sekali. Terima kasih sekali kita ucapkan. Oke, setelah masukan yang banyak, input yang banyak dari Pak Wiknyo, silakan teman-teman untuk bertanya, untuk memberikan pandangan, untuk mengeksplorasi lah apa yang diungkapkan oleh Pak Wiknyo. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu ya. 5 dulu ya. 5, 6, ada 6. Bianca nanya? Oh iya, dia 7. Dia pernah tsunami, dia orang Aceh. Pernah tsunami. Silakan teman-teman bertanya. Oke, sebutin nama saja, nggak usah tanggal lahir. Selamat siang Pak Tato dan Pak Winyo, saya di Salula. Saya izin bertanya Mas, sejauh mana framework Sendai diimplementasikan di tingkat nasional dan lokal? Kalau kita ngomongin bencana, apakah dalam praktik keseharian pemerintah menurut Bapak sendiri lebih melihat ancaman terhadap anggaran yang enggak terserap atau ancaman terhadap bencana itu sendiri? Terima kasih Pak. Ya. Jawab langsung aja enak, biar lebih langsung aja ya, biar saya nggak lupa nanti merespon. Terkait dengan Sendai Framework, jadi Sendai Framework itu sebenarnya namanya framework itu sebenarnya tidak menjadi kewajiban untuk semua bangsa-bangsa, kecuali mereka sudah bertekad dalam tanda kutip mengadopsi Sendai Framework. Tapi itu juga karena tidak ada sanksi atau tidak ada implikasi yang dalam tanda kutip serius. Walaupun kita sudah menandatangani, ya paling nanti akan ada evaluasi dari United Nations, kemudian nanti ditampilkan, di showcase, kemudian ditunjukkan, itu mungkin jadi malu aja kira-kira gitu. Tapi itu jadi salah satu menurut saya juga itu kelemahan terkait dengan framework protokol Kyoto, protokol Paris, Mesir dan sebagainya itu menjadi salah satu kelemahan. Artinya meskipun saya menandatangani, saya laksanakan itu voluntarily, gitu. Itu satu. Kedua, sudah begitu tadi yang misalnya kebijakan kita terkait dengan orang maupun terkait dengan orang yang dalam tanda kutip bukan karena mereka goblok atau apa, tetapi karena memang tidak aware, belum ada sadar bencana, jadi kebijakan-kebijakan pun tidak akan dalam tanda kutip menyentuh terkait dengan penanggulangan bencana. Teman-teman BNPB aja saya nggak tahu kira-kira gitu. Tapi intinya kita masih jauh kalau kita bandingkan dengan dalam tanda kutip apa yang dikendai di dalam Sendai Framework. Misalnya itu tadi terkait dengan penelitian. Salah satu klausul di situ adalah identifikasi risk atau mengidentifikasi risiko. Dan kemudian yaitu tadi ternyata dimitigasi anggaran kita itu sangat minim sekali kira-kira itu. Jadi memang benar anggaran itu sebenarnya bukan mengancam gitu. Jadi nggak ada ancaman orang-orang berpikirnya nggak penting kok kira-kira gitu. Penanggulangan bencana itu tidak penting kok. Karena itu tadi bencana itu apa sih orang belum terjadi kira-kira gitu kan. Makanya sekarang mohon maaf nih anggaran PNPB itu sangat minim. Kalau kita compare dengan yang lain. 1 triliun atau berapa lah kira-kira gitu. Dan yang on call itu artinya yang dana siap pakai ketika terjadi bencana itu juga cuma berapa triliun. Bandingkan dengan Kementerian Agama. Bandingkan dengan Kementerian kalau PUPR ya apalagi ya kira-kira itu. Enggak ada apa-apanya kira-kira gitu. Jadi maksud saya
dari satu sisi kita memang menurut saya masih jauh ketika kita mau lihat bahwa apakah kita udah benar-benar mengimplementasikan Sendai Framework. Dan kemudian dari sisi anggaran kita itu belum ada. Untuk istilahnya kita ya, saya misalnya orang untuk ngurusi stunting aja nggak bisa gitu, kayak ngurusi yang bencana di awang-awang kan kira-kira seperti itu Pak, bahasanya, gampangannya, logika para pengambil kebijakan. Itu ya Mbak. Lula, kalau misalnya itu sama dengan orang beli asuransi. Sesuatu yang belum terjadi itu kita nggak akan pernah effort di sini sekarang. Karena anggarannya akan lebih penting untuk yang lain. Jadi sesuatu yang belum, tapi kalau sudah terjadi dan itu besar, nah itu sangat-sangat menggerogoti anggaran. Itu aja. Jadi kalau misalnya beli asuransi itu prinsipnya kan sesuatu kita beli untuk tidak kita pakai. Untuk tidak kita pakai, ya kan? Nah, itu masyarakat kita belum. Ya. Belum. Mudah-mudahan itu bisa naik karena misalnya mitigasi itu harus mengidentifikasi by name, by address, by gender, by event, apa gitu kan. Sehingga orang-orang akan dimintai data seperti itu. Dimintai data seperti itu dan pengambil dataan seperti itu sangat costly, hampir sama dengan sensus yang sangat mahal. Itu prinsipnya. Ya, silakan. Belakangmu Fat, siapa Fat? Abra, ya Bra. Langsung, suaramu kenceng Bra, terus. Izin bertanya Pak Tato, Pak Wignyo. Tadi kan Pak Wignyo sempat membahas mengenai bencana itu nggak terjadi karena hanya kejadian alam, tapi ada campur tangan manusia. Terus juga sempat menyinggung soal climate change, di mana sekarang maksudnya kayak hawa panasnya udah terlalu parah dan bahkan udah nggak hujan lagi gitu kan. Sempat ramai diperbincangkan gitu kan bahwa hawa panas yang menggila ini itu kan salah satunya adalah disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh PLTU, di mana itu ada campur tangan manusia di situ. Jadi dan banyak juga masyarakat berpendapat bahwa salah satu solusinya adalah dengan mengganti PLTU dengan PLTN. Dan tadi juga Pak Wignyo sempat menyinggung sedikit soal di Jepang itu sempat di mana PLTN dan bencana alam itu terjadi barengan gitu kan, maksudnya bencananya. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah benar maksudnya salah satu solusi yang bisa dihadirkan oleh pemerintah untuk polusi atas climate change sekarang ini di Indonesia itu adalah mengganti PLTU dengan PLTN, sedangkan di Indonesia sendiri aja wilayahnya itu kan dikelilingi oleh bencana alam gitu kan. Tadi juga sempat disinggung kayak kecuali beberapa daerah di daerah Kalimantan gitu kan. Cuman kita belum tahu juga ke depannya gimana setelah perubahan yang terjadi di Kalimantan gitu kan, dengan berubahnya Kalimantan menjadi kota IKN gitu kan. Jadi pertanyaan adalah apakah PLTN itu merupakan salah satu solusi yang tepat gitu, atau ada cara lain untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi apa istilahnya isu energi, terus kemudian terkait dengan polusi ini menarik gitu. Jadi misalnya ya, satu sisi misalnya menurut saya lucu juga gitu. Misalnya ini karena polusi mengurangi kendaraan, kemudian itu tadi kan berubah ke misalnya mobil listrik gitu. Mobil listrik, terus kemudian nanti listriknya juga dari batu bara juga gitu, kira-kira gitu. Jadi maksud saya gini, terkait dengan penggunaan tenaga nuklir itu harus dilihat untung ruginya juga, kelebihan dan kekurangannya. Kalau di Jepang itu sudah apa istilahnya, tapi begini juga, sekarang di Jepang itu sudah akan mengurangi pembangkit penggunaan tenaga nuklir. Bahkan sekarang sudah ada beberapa yang ditutup. Di Eropa juga kecenderungannya seperti, kalau Amerika masih tetap, karena juga dia minyaknya juga masih banyak. Tapi intinya di beberapa negara nuklir itu juga sudah menjadi bukan pilihan lagi, kira-kira gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah tepat untuk mengganti nuklir di Indonesia, kalau saya pribadi hari ini saya belum yakin. Meskipun dari sisi akademik, dari sisi penelitian, research, nuklir itu paling aman. Nuklir itu paling aman.
apalagi di Jepang sudah terbukti berpuluh-puluh tahun, hanya kemarin yang terjadi di Fukushima. Tapi terus terang saja dengan mental kita, saya nggak yakin kalau dibangun di Indonesia. Meskipun secanggih apapun dan lain sebagainya, saya belum yakin hari ini kalau kita membangun nuklir. Nggak tahu kalau minta tiba-tiba kita ada revolusi mental yang setidaknya mendekati orang Jepang, orang Eropa yang disiplin, jujur, kemudian dia sangat dengan apa istilahnya menggunakan SOP dengan baik, tidak keturun, kira-kira tidak lali dan lain sebagainya, saya baru yakin. Tapi kalau dari sisi riset dan lain sebagainya, nuklir memang paling aman. Paling aman dan kemudian paling bersih dalam tanda kutip terkait dengan itu. Tapi Fukushima sekarang ini kan menjadi salah satu pencemar juga kan kira-kira gitu. Kira-kira gitu Mas. Mas Abra. Oke. Fukushima dan Chernobyl yang jadi yang nyala-nyalain. Walaupun kita punya punya blessing, kita ada banyak tanah jarang, rare soil, jadi bahan bakunya nuklir, paling besar nomor 2 di dunia. Tapi ya pengayakannya ya harus minta izin sama Bapak. Atau saya tambahkan sedikit ini menarik ini terkait dengan nuklir ya. Ini terkait dengan tadi salah satu kenapa kita juga penanggulangan bencana itu dalam tanda kutip tidak bisa lebih bagus ketika bandingkan dengan program-program yang lain Mas Sato. Misalnya security, teroris dan lain sebagainya. Karena persepsi orang terkait dengan bencana itu berbeda. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan mereka pandangan agama, berdasarkan sosial dan lain sebagainya. Termasuk di Amerika, kalau kita membandingkan, itu pernah ada di situ, mungkin ada di paparan saya, orang naik pesawat, orang Amerika itu hampir 25% masih takut naik pesawat. Dan kemudian orang juga masih takut kepada pembangkit tenaga nuklir di Amerika. Tapi kalau naik kendaraan mereka tidak takut. Padahal data setiap tahun orang yang meninggal dibandingkan pesawat dengan naik sepeda motor di Amerika, itu lebih banyak naik sepeda motor. Bahkan berkali-kali lipat. Bahkan saya yakin di Indonesia juga demikian. Saya yakin kalau kita pakai survei naik pesawat atau naik motor, pasti mereka akan takut naik pesawat atau memiliki resiko yang dia mikir tinggi dibanding naik motor kita yang sehari-hari. Padahal jumlah kecelakaan di Indonesia itu bahkan mungkin tidak tiap menit, bahkan tiap detik terjadi kecelakaan. Tapi kalau orang meninggal, mungkin lebih banyak orang yang meninggal naik motor dibanding naik pesawat. Apalagi kalau dibandingkan dengan korban nuklir. Kalau nuklir paling yang tadi Chernobyl, kemudian di India, kemudian Fukushima itu bukan cuma sedikit, yang banyak karena memang karena tsunami-nya, karena gempanya, bukan nuklirnya. Kira-kira gitu. Makasih Mas Soto. Oke. Ya, Kak. Ya, selamat siang Pak Winyo serta Pak Tato. Saya sangat tertarik melihat dampak dari bencana ini sendiri dan juga kerentanan perempuan. Nah, sejauh dari pengalaman Pak Winyo, sejauh mana sih perempuan ini terdampak oleh bencana dan apakah di Indonesia ada perspektif bencana yang memperhatikan ketimpangan gender itu sendiri? Terima kasih. Ya, jadi salah satu hal juga yang menarik di dalam penanggulangan bencana itu kita harus mempertimbangkan kelompok-kelompok kebutuhan khusus atau kelompok rentan. Salah satunya adalah perempuan, anak, orang tua atau yang berkebutuhan khusus. Nah ini di negara maju ini sudah diberikan treatment juga dalam tanda kutip apa istilahnya ya, kebijakannya juga khusus gitu. Contohnya misalnya, hal yang pernah dilakukan kita adalah di Palu misalnya terkait dengan WC. WC itu harus dibuat beda, apalagi dalam tanda kutip kita di negeri yang mayoritas muslim. Itu misalnya seperti itu. Terus kemudian juga ini terkait dengan di Jepang itu ada program khusus terkait dengan pengurangan risiko bencana itu obat-obatan. Orang tua di Jepang itu kan banyak sekali dan mereka hidupnya sendiri. Maka kalau program-program penanggulangan bencana itu tidak dibedakan, itu akan sangat dalam tanda kutip merugikan atau memperparah para orang tua itu. Maka yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah Jepang adalah mereka menaruh kayak semacam alarm
Kemudian di situ juga ada obat-obatan yang disediakan ketika terjadi bencana, kemudian nanti bisa diakses dan kemudian itu rumahnya sudah pasti tahan bencana dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga nanti ada informasi di dalam kaleng, di dalam kertas, dan kemudian itu ketika terjadi bencana itu masih bisa dibaca dan lain sebagainya, dan kemudian mereka bisa menghubungi di mana saja. Artinya kebijakan terkait dengan kelompok-kelompok ini harus perlu, tidak hanya ketika terjadi bencana, tapi juga pada saat sebelum bencana. Sudah harus diperhitungkan, termasuk anak-anak, termasuk apa istilahnya yang berkebutuhan khusus misalnya, dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Oke, Terima kasih. terima kasih mengangkat isu perempuan. Oke, mohon izin Pak Tato sama Ya. saya Fatih Hamadi, Pak Wigno. Sebelumnya ada sedikit Fatih. narasi mungkin sebelum saya menyampaikan dua pertanyaan saya. Jadi di acara BNPB sekitar tahun lalu di Hotel Borobudur bersama TNI, di saat ada pemaparan chain of command, di saat terjadinya bencana oleh salah satu laksamana muda kalau nggak salah itu, saya yang berada di antara para perwira di situ, para perwira TNI di situ merasakan bahwa mereka itu cukup disinterested terhadap apa yang dipaparkan pada saat itu. Mungkin kembali lagi kepada apa yang disampaikan Pak Wigno tadi. Perencanaannya sudah oke, tapi penerapan implementasinya itu bisa dibilang sangat-sangat dipertanyakan. Nah, yang saya mau pertanyaan saya pertama adalah, apakah menurut Bapak kita butuh emphasizing lagi, butuh tekankan lagi kepada aktor-aktor yang mungkin peran utamanya itu tidak untuk menanggulangi bencana, tapi seringkali digunakan untuk menanggulangi bencana layaknya TNI. Itu pertama Bapak. Untuk kedua, tadi Pak Wigno juga menyampaikan pelihara California, ya, Japan, yang dapat memitigasi kebanyakan bencana mereka melalui EWS, Early Warning System mereka. Nah, tapi kalau EWS kita itu dilucuti oleh lembaga-lembaga yang mungkin bisa dibilang ditunggangi oleh aktor politik sekarang, apakah itu bisa secara langsung mendegradasi penanggulangan bencana kita? Dan bisa dilihat, yang saya lihat sebenarnya di berita-berita, modus operandi atau standard operating procedure kita terhadap penanggulangan bencana itu nggak jelas. Karena berbagai instansi masuk, mau itu Polri bikin lab untuk ngetes makanan korban gempa, mau itu klub-klub motor atau mobil yang diketuai seorang ketua DPR masuk untuk datang memberikan sembako. Apakah kita ngomongin political will yang sering banget diomongin, apakah political will di Indonesia itu rendah banget sampai-sampai aset utama masa depan kita, yaitu SDM kita, itu nggak bisa diprotek, nggak mau diprotek, hanya alat untuk mencari muka untuk pejabat-pejabat yang mungkin akan nyalek beberapa tahun ke depan, Pak. Itu saja, terima kasih. Oke, thank you Fatih. Sebelum ke Pak Wigno, kalau misalnya kita punya program mengembalikan lagi marwah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu akan selesai. Artinya mengembalikan BNPB sebagai koordinator. Jadi semuanya under itu gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat di event kebencanaan, maka banyak tenda-tenda dengan berbagai macam identitas yang ikut matching. Iya kan, ikut matching. Nah, Pak Wigno silakan nambahin Pak Wigno. Terima kasih Mas Keren. Toto. Mas siapa tadi namanya? Waduh, ini pertanyaan berat ini Mas Fadli. Tapi mungkin kalau tidak salah intinya kan gini, untuk mengembalikan upaya untuk penanggulangan bencana ke jalan yang benar lah kira-kira gitu. Nah, memang menurut saya memang tantangannya banyak Mas. Jadi kami pengambil kebijakan atau politikus ya, itu bisa aja karena mereka tidak tahu. Karena memang mereka istilahnya belum dapat hidayah lah kira-kira gitu. Atau mereka sebenarnya udah tahu ikut kayak gini dan lain sebagainya, tapi mereka ya udah lupa lagi lah kira-kira gitu. Saya yakin kita semua nanti begitu keluar 10 menit, 50 menit lupa. Udah ada tugas, udah janjian sama doi, sudah harus mengerjakan apa, udah lupa gitu. Tapi saya berharap suatu saat ketika teman-teman nanti dalam tanda kutip
melakukan atau menemukan sesuatu yang ada kaitannya dengan, oh iya ingat waktu dengan Pak Wiknyo, Pak Tato, kira-kira gitu aja sebenarnya harapan saya. Syukur-syukur teman-teman nanti bisa ikut aktif dan lain sebagainya. Tapi intinya kita itu masih jauh dari konteks benar-benar melaksanakan implementasi. Selain itu tadi ya masih banyak carut-marut masing-masing ada sendiri dan lain sebagainya. Contoh kecil saja, bukan masalah yang bencana gede-gede lah. Jakarta itu kan tingkat kebakarannya kan tinggi. Dan kita masih banyak melihat contoh Kejagung. Terus kemudian ada beberapa yang Polri dulu pernah juga dan lain sebagainya. Di tempat saya, ini jangan di ini ya, misalnya latihan pemadam kebakaran itu nggak ada. Tapi saya yakin di tempat lain juga nggak pernah ada. Saya di Australia itu setiap hari Rebu itu pasti ada pembunyian sirine itu dan kemudian kita harus keluar ruangan kemudian dikasih tahu bahwa ini dilarang. Apalagi kalau kita mau drill untuk bencana. Dulu di Bantul ketika setelah ada gempa kemudian ada tsunami kecil dan lain sebagainya, itu di Bantul itu setiap hari itu ada sirine dan kemudian setiap bulan itu ada latihan itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi apa artinya? Hal yang itu menurut saya prinsip mendasar itu tidak dilakukan dan itu tidak banyak yang itu. Atau contoh begini misalnya, mohon maaf ya, kalau kita ke hotel-hotel yang bagus, yang internasional standar, kalau ada pertemuan gini Mas Tato, pasti diberikan briefing ketika sebelum ada acara. Dan itu wajib. Kayak kita kan naik pesawat. Kita naik pesawat kan selalu dilakukan itu berulang-ulang, walaupun kita mohon maaf ya, ini tidak akan terjadi bencana. Harusnya hidup bersama bencana itu, hal semacam itu dilakukan rutin. Dan itu dilakukan di Jepang. Kira-kira gitu. Walaupun menurut saya kadang-kadang rutinitas itu juga kadang-kadang menjebak juga. Jadi kayak fake, kayak jadi istilahnya alarm yang kadang-kadang ternyata ketika terjadi bencana benar dianggap latihan, kira-kira gitu. Tapi maksud saya kita mulai itu aja belum. Kira-kira gitu. Mas, makasih. Thank you. Saya jadi ingat bagaimana kebijakan untuk mengharuskan gedung-gedung dan hotel punya pemadam hidran. Itu susah banget. Susah banget. Ya kayak gitulah nanti perjuangan kita. Tes. Maaf. Jadi perkenalkan nama saya Ardra dari angkatan 2022 dan terima kasih atas kesempatannya dan saya mau bertanya ke Pak Wiknyo. Jadi pertanyaan saya ini terkait dengan IKN-nya gitu. Nah, saya juga sempat mikir kayak khawatir gimana sih nanti karena untuk penanggulangan bencana nanti akan di IKN yang jika setelah sudah jadi bangunannya itu kira-kira mungkin Bappenas itu apa yang mungkin mereka akan lakukan hal yang berbeda supaya kalau mungkin juga kayak apakah itu mental sebelum mungkin pada rakyat pindah ke IKN itu mungkin ada kayak pembelajaran mental jadi biar maksudnya karena maksudnya yang khawatir saya itu saya berharap di IKN itu tidak berulang gitu dengan kalau di Jakarta kan ini bisa dibilang kayak udah disaster atau hazard dengan polusi dan masalah sampah dan sebagainya itu dan kira-kira mungkin Bappenas apa yang lakukan untuk supaya hal tersebut tidak terjadi di IKN. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ini mungkin meskipun saya orang Bappenas, saya tidak menjawab dalam kapasitas orang Bappenas ya. Tapi mungkin setahu saya saja, IKN meskipun kelihatannya buru-buru, itu semuanya sudah dipertimbangkan risiko-risiko itu. Termasuk mitigasi, analisis terkait dengan risiko bencana. Meskipun mungkin belum perfect ya, tapi setidaknya sudah dilakukan. Tapi juga saya yakin itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Karena apa istilahnya untuk melihat misalnya ya terkait dengan peta lempeng gempa bumi itu dibutuhkan waktu yang lumayan lama penelitiannya dan lain sebagainya, pengamatannya dan lain sebagainya. Dan banjir itu ketika kita menentukan bahwa daerah ini banjir atau tidak dan lain sebagainya itu juga banyak metodenya, banyak pendekatannya dan kemudian juga itu perlu pendalaman. Nah intinya adalah setahu saya itu sudah dilakukan identifikasi resiko-resiko itu dan kemudian juga nanti, nah mungkin nanti menurut saya adalah tantangannya adalah masalahnya adalah nanti sekali lagi implementasi.
Nah, apakah nanti di implementasi itu kita konsisten atau tidak, dan kemudian benar-benar melakukan itu dengan cermat dan kemudian juga sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, itu soal lain. Tapi setidaknya dalam tanda kutip standar perencanaan itu sudah dilakukan, kira-kira gitu. Terima kasih, Mas. Thank you. Terakhir, Agak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Saya Alif. Saya sedikit kebingungan dengan tema yang Bapak usung gitu. Menurut saya ini terlalu general gitu. Ketangguhan masyarakat dalam pembangunan keamanan insani global. Nah, saya kebingungannya itu ketangguhan masyarakat. Contohnya, misalkan saya mengikuti alur yang Bapak kasih materi dari awal, yaitu tentang efek bencana terhadap manusia gitu. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks keamanan ini, keamanan itu kan sangat luas gitu. Ada dalam keamanan ekonomi dia, keamanan sosial, lingkungan, politik, atau pangan dia. Nah, kalau pertanyaan saya kepada Bapak itu, konsen atau fokus diskusi kita itu ke arah mana gitu. Dan walaupun kita berbicara tentang ketangguhan dan pembangunan, dalam konteks bencana, ketangguhan dan pembangunan yang bagaimana yang Bapak maksud gitu, Pak. Terima kasih. Ini saya jawab dulu ya. Ini kayak saya ditanya topik disertasi saya ini. Yang nanya belum lulus skripsi. Iya, nggak apa-apa ya. Nanti Pak Kaprodi nanti. Gini nak, konsep human security merupakan konsep yang ingin melihat manusia dalam pandangan seutuhnya. Sehingga kemarin yang berbicara tentang security pada level state, pada level kelompok tertentu, itu masuk kepada level individual. Sekarang individual, bagaimana keselamatan dari individu tersebut terhadap ancaman apapun. Resilient atau ketangguhan itu merupakan tagline daripada kebencanaan, agar apa? Agar yang kayak dibicarakan Pak Wiknyo tadi, bahwa yang dinamakan bencana itu jika sudah mengancam pada individu tertentu atau aset tertentu. Jika bencananya itu tidak merusak aset artinya aset yang dipunyai manusia ataupun keselamatan individu jiwa manusia, itu belum disebut sebagai bencana. Gitu kan? Sebelum disebut sebagai bencana. Makanya ketangguhannya adalah ketangguhan yang kita ingin melihat individu tersebut dari event yang menyerang dia, yang mendegradasi dia, atau yang mengancam keamanan dia. Sehingga pada saat kita berbicara masalah individu itu, keselamatan individu yang hakiki tersebut atau komprehensif tersebut, itu kita berbicara pada level keselamatan individual yang ada di bencana. Sehingga kalau misalnya Anda nanti berbicara masalah security di pertahanan, nanti ketemu Mbak Ica atau Mas Anton, Anda berbicara masalah state level, hubungannya perang. Nanti human security ada yang ngomong ada food security, ada ngomong ngomong yang lain yang berbicara masalah individual. Ya, nanti kita ketemunya di kelas banyak. Terima kasih. Terima kasih. Atau saya menambahkan sedikit aja. Silakan. Cuman dari sisi akademis, saya dari sisi awam lah kira-kira. Jadi Mas, sesuai tadi saya udah disampaikan Pak Tato ya, human security itu aspeknya banyak. Perang, pertahanan, food security, air, bahkan kita itu di beberapa daerah sudah mengancam manusia. Karena apa? Sudah kekurangan air dan lain sebagainya. Kesehatan, pandemi, kemudian stunting dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah bencana. Kalau kita mau indeks ancaman terkait dengan manusia yang madani itu dari semua itulah kira-kira gitu. Nah hari ini kebetulan
kita membahas salah satu aspek dari human security itu, ancaman bencana. Supaya teman-teman nanti tahu konteksnya. Dan kemudian syukur-syukur ada yang nanti mengambil skripsi, tesis, konversi, misalnya pertahanan, perang terkait dengan bencana dan lain sebagainya kan bisa juga itu, kira-kira gitu. Nah, hari ini kita bicara khusus bencana memang. Dan kemudian nanti bencana itu kalau mau diklasifikasikan dengan undang-undang itu juga banyak. Pandemi itu juga termasuk di dalam konteks bencana. Transportasi, teknologi, sosial, kerusuhan itu juga bencana. Nah, mungkin nanti Mas Tato akan mengundang lagi nanti ahli yang misalnya food security, kemudian nanti yang pertahanan keamanan, perang, pandemi dan lain sebagainya. Nah, mungkin hari ini bencana. Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimana cara mengembangkan untuk ketangguhan itu? Yaitu tadi, kebijakannya pemerintah harus benar, teman-teman juga harus aware, sadar, dan kemudian bisa melakukan apa saja di tingkat komunitas, di tingkat individu, dari yang sedikit, menurut saya sadar aja udah penting. Kira-kira gitu. Betul. Mungkin itu Mas Hato. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Wiknyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Mohon Wiknyo. maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya. Saya bangga dan apresiasi pada para Madinah dan teman-teman yang sudah rela menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sesuatu yang menurut saya akan bermanfaat dan semoga nanti juga akan bermanfaat untuk teman-teman di komunitas, di individu dan untuk yang masyarakat Betul, internasional betul. ini. Kira-kira Ya, ya. gitu Mas Hato. Terima kasih banyak.